Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kajian pagi ini kita awali dahulu dengan bersama-sama membaca kitab Al-Fatihah. Teman sekalian, alhamdulillah pagi ini sehat-sehat semua ya. Kita memuji pada Allah karena masih dihidupkan dan disehatkan oleh Allah pagi ini. Pagi tadi kita bersyukur, alhamdulillah segala puji bagi Allah ahyana yang menghidupkan kami bersama madana musul setelah mematikan kami dan kepadanya kita kembali. Teman sekalian, pagi ini kita akan membahas satu topik yang menurut saya sangat menarik. Topik ini selain sangat menarik juga sangat penting. Mengapa sangat penting? Karena semua manusia terlibat. Semua manusia terlibat dalam persoalan ini. Bahkan ini hal yang menyangkut hal-hal yang pokok, yang pokok dalam kehidupan kita. Kita akan membahas manusia materialis kapitalis menurut Al-Quran. Jadi istilah materialis itu makhluk manusia yang keterlaluan cintanya pada materi. Manusia materi. Nah, kalau kapitalis itu sesungguhnya maknanya adalah modal. Tapi kapitalis di sini lebih cenderung modal harta. Jadi kita akan membahas bagaimana Al-Quran memandang manusia seperti ini. Untuk mengawali kita ingat dulu bulan lalu Ramadan, 2 bulan yang lalu Ramadan, dengan surah Al-Baqarah 183 yang kita diperintahkan, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu siyam berpuasa, kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ayat ini memanggil orang yang beriman, kata kunci pertama amanu, untuk siap berpuasa. Ini kata kunci yang kedua, asyam. Agar apa? La'allakum tattaqun. Ini kata kunci ketiga, agar kamu bertakwa. Jadi kita diperintahkan berpuasa, ya. Artinya berpuasa itu tidak makan, tidak minum, ya. Itu agar kita bertakwa. Tidak makan, tidak minum, itu artinya menahan diri dari keduniaan. Karena makanan minuman itu simbol keduniaan. Simbol keduniaan. Nah, maka dengan puasa kita dilatih untuk mengendalikan diri. Keduniaan atau dalam bahasa Jawa itu kandunyan. Kandunyan itu ya sandang, pangan, papan, kendaraan, uang, jabatan, dan sebagainya. Itu kandunyan. Jadi puasa itu melatih kita mengendalikan kandunyan. Sebab kalau tidak
Kalau tidak kita atur, persoalan keduniaan itu kalau kita tidak atur, kalau kita tidak kendalikan, ini justru persoalan itu selalu muncul. Jadi problem apa banyak, hampir semua problem itu dari persoalan dunia. Jadi problem kesehatan itu persoalan makanan minuman juga. Ya karena terlalu lelah ngoyo dalam bekerja sehingga bangunan itu. Perceraian yang dalam satu keluarga itu juga masalah persoalan dunia. Jadi kriminalitas, orang mencuri, merampok, bahkan korupsi itu juga ada persoalan dunia. Walaupun mungkin juga persoalan mentalitas. Jadi makanya ini perlu kita kaji bagaimana Al-Quran mengatur. Di dalam Al-Quran surah Al-Imran ayat 14 Allah menyampaikan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yuzina linnasi hubbu syahwati minan nisa'i wal banina wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddati wal khaylil musawwamati wal an'ami wal harth dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita atau lawan jenis bermata, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah, ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik dan surga. Jadi jemaah sekalian, Allah SWT sang pencipta manusia menetapkan fitrah. Fitrah itu bawaan dasar dari Allah atas manusia. Yaitu apa? Bahwa manusia itu punya rasa senang terhadap yang diingini. Apa itu? Wanita atau lawan jenis. Kemudian kepada anak-anak. Ya, jadi kalau manusia normal itu melihat anak-anak kecil pasti senang. Harta yang banyak. Ya. Jadi kalau harta yang banyak dari emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, sawah ladang. Jadi termasuk uang, emas, perak, uang, ya, kuda pilihan itu ya alat transportasi. Binatang ya peternakan, senang itu. Sawah ladang itu peternakan termasuk perikanan. Ya, sawah ladang itu pertanian. Itu manusia itu senang terhadap semua itu, ya, ke dunia. Tapi diingatkan di ayat ini zalika mata'ul hayatid dunya. Demikian itu hanyalah kesenangan hidup di dunia. Dunia itu yang hanya sebentar. Dan ya di ayat ini disebutkan mata'ul hayatid dunya itu adalah kenikmatan hidup dunia mata. Sedangkan di dalam ayat lain disebutkan ad-dunya mata'ul ghurur. Ad-dunya mata'ul ghurur. Ad-dunya, dunia itu, mata itu kenikmatan. Ghurur itu yang menipu. Kenikmatan yang menipu, kenikmatan yang bisa melencengkan, bisa membuat kita lupa. Dan di sisi Allah lah tempat kembali yang baik, yaitu surga. Maka jemaah sekalian, bahwa manusia itu senang pada sandang, pangan, papan, uang, kendaraan, jabatan, itu iya, karena itu non fitrah. Jadi sehingga Allah menciptakan lapar, lalu makan. Allah ciptakan haus, kemudian minum. Jadi tubuh ini perlu dibungkus dengan pakaian. Kita memerlukan rumah untuk tempat kita berteduh dan sebagainya.
Sekarang ini orang membutuhkan uang karena sudah terlanjur perjanjian secara umum uang itu sebagai alat untuk membayar, untuk membeli. Tapi sekarang sudah lebih keterlaluan lagi uang sebagai barang komoditas. Jadi tidak hanya untuk membayar, tapi uang itu sendiri juga diperjualbelikan. Jadi barangnya tadi. Jemaah sekalian, kita perlu, walaupun manusia itu memang senang pada itu, diatur. Jadi kalau nggak diatur, manusia bisa berantakan. Bahkan sebagaimana yang nanti kita akan bahas, manusia itu akan menjadi sangat materialis. Loh, apa berarti Islam itu melarang orang kaya harta, melarang punya mobil, melarang punya uang, melarang punya koleksi perhiasan emas? Islam tidak melarang. Ya ayatnya ini tadi Al-Imran 14 itu. Silahkan makan, silahkan minum, silahkan berpakaian, ya. Silahkan punya rumah. Sekarang itu alat transportasi, alat komunikasi, ya. Tapi semuanya ada aturannya, supaya tidak menjadi orang yang materialis. Orang yang materialis itu apa? Saya mencatat 7 poin. Saya sebutkan dulu, nanti moga-moga waktunya cukup, karena ini pembahasannya sebenarnya kalau ingin mendalam bisa panjang, kita cukupkan di sini. Jadi manusia yang materialis kapitalis, yaitu manusia yang ciri-cirinya ada 3 poin. Dan manusia ini sebenarnya 7 poin ini adalah 7 yang dilarang oleh Allah. Ini cara Allah mengatur manusia. Ya, Allah yang menciptakan manusia. Dalam diri manusia, Allah kasih rasa senang cinta kepada keduniaan. Tetapi kemudian Allah mengaturnya dengan 7 poin ini. 1, manusia materialis itu hidup hanya untuk mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Yang kedua, anggapan bahwa harta mengekalkan hidupnya. Yang ketiga, rakus serakah, bermewah-mewah atau berlebih-lebihan. Keempat, bakhil, pelit, medit, egois. Yang kelima, manusia materialis itu menilai kemuliaan manusia atau kehinaan manusia itu dengan hartanya, dengan uang, dengan jabatan. Kemudian yang keenam, cinta harta berlebih-lebihan. Yang ketujuh, orang materialis itu kalau kena pahit dia mengeluh, kalau kena manis dia pelit, dia sakit. Itu semua 7 poin ada ayatnya semua. Dan ayatnya banyak. Kalau ini dikaji satu-satu, sebenarnya ini bisa serial kuliahnya. Tapi pagi ini kita sampaikan secara global. Yang pertama di surah Al-Humazah, ya. Al-Humazah hati-hati hafal ya. Ayo boleh ini. Oke, kita baca bareng-bareng belajar. Kita baca bareng-bareng surah Al-Humazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malan wa 'addada yahsabu anna malahu akhlada kalla la yumbatanna fil hutama wa ma adraka mal hutama narullahil muqaddah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim muqaddah fi 'amadin muqaddah. Surah sekalian, ini surah Al-Humazah, artinya Al-Humazah itu pengumpat. Orang yang suka ngeluh, ngumpat-ngumpat. Siapa itu?
Ya, wailul likulli humayatil lumajah. Celakalah orang yang suka ngumpat-ngumpat, mengeluh, muni-muni, miso-miso, mengeluh. Kemudian al-humazah itu disebutkan di ayat berikutnya, yaitu alladzi jama'a malan wa adda. Alladzi jama'a, orang yang mengumpulkan malan, harta, wa addadahu, dan menghitung-hitungnya. Ini ciri pertama. Alladzi jama'a malan wa addada, orang-orang yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung. Jadi gambarannya begini kurang lebih sekalian. Orang yang kayak ini hidupnya itu dalam pikirannya, dalam matanya, dalam otaknya, dalam tangannya, telinganya, semua hanya persoalan uang, harta, keduniaan. Ya. Jadi tiap hari yang pikir-pikir jual duit, sampai ada julukan motor duit. Orang mau motor duit, kuping duit, tangan duit, otak duit, sikil duit, kabeh. Dipilih dunia motor. Ini indikasi masalah ini itu material. Kemudian di ayat itu wa'addadahu. Wa'addadahu itu artinya menghitung-hitungnya. Jadi ngumpulkan, hitung. Jadi kalau misalnya dagang, Allah kasih kesempatan rugi, rugi mencak, muni-muni, mengumpat, muni-muni. Iya, kita jamu piye? Ini hasilnya 1 juta, saya itu mau nama. Kita jamu piye mau kalau begini, mengumpat. Kecil yang kenangan, kita jadi munggah malah, wujud, muni, mengumpat. Kemudian ciri yang kedua, ayat berikutnya. Yahsabu anna malahu akhlada. Mereka mengira anna, sesungguhnya, malah hartanya, malahu hartanya. Ya. Yahsabu anna malahu akhlada. Akhlada itu mengekalkan hidup. Mereka mengira bahwa harta yang dikumpulkan itu bisa mengekalkan hidupnya. Jadi dikiranya ini duitnya apa, ini umur panjang. Ya. Dikiranya kalau hartanya banyak, uangnya banyak, itu bisa sehat terus, bisa umur panjang. Ya. Padahal kan enggak. Tapi Allah itu mudah loh ya. Jadi Allah kirim virus ke orang-orang kaya yang tidak beriman misalnya, kemudian sakit berbulan-bulan, akhirnya habis dan akhirnya meninggal. Allah kirim api, kebakaran habis. Allah kirim air, banjir habis. Allah kirim angin, krisis habis. Jadi tidak ada korelasinya ya. Orang kaya mesti umur panjang, enggak. Kalau begitu orang miskin umurnya pendek dong. Enggak. Ini perbedaan manusia material. Kita lanjutkan ayat berikutnya. Kalla la yumbazanna fil hutama. Kalla, ya, itu larangan keras. Itu bentuk larangan keras dari Allah dengan kata kalla. Kalla itu artinya ojo pisan-pisan ngono kuwi. Jangan sekali-kali melakukan itu. Itu larangan keras. Artinya beda dengan kata la kalau dalam bahasa Arab. La itu artinya tidak atau jangan. Tapi kalau kalla, jangan sekali-kali begitu. Jadi lebih tegas, lebih keras larangannya. Kalla, ojo pisan-pisan ngono kuwi, jangan sekali-kali gitu itu. La yumbazanna fil hutama.
sungguh kami lempar kamu ke neraka Hutomah. Wa ma adraka ma Hutomah. Hutomah ki opo? Apa yang disebut Hutomah? Narullahil muqaddah. Apinya Allah yang dinyalakan, yang bulat-bulat. Allati tatalu alal afidah. Api itu bisa membakar hati. Jadi baratnya kalau diminumnya oleh jempolan sikil itu hatinya langsung mublis. Innaha alaihi muqsaddah fi amatin mutaqaddah. Di neraka nanti makan manusia masukkan neraka, kemudian ditutup, ya. Api ditutup kayak di oven itu, atau di microwave, bayangkan ya. Menggunakan microwave atau di oven ditutup. Ya. Kemudian ditalemi, dipantang dengan tali. Itu kan. Jadi jamaah sekalian, ini polanya Allah. Polanya Allah menunjukkan pertama ciri materialis apa. Kemudian yang kedua diancam dengan neraka. Ya, dilarang dulu. Cirinya kayak gini, terus dilarang. Terus yang ketiga diancam dengan neraka. Itu polanya gitu. Cirinya ini jangan, itu loh cirinya. Ojo, itu loh neraka. Itu polanya seperti itu di surah Al-Humaizah. Ya. Nanti setelah ini di surah At-Takatsur juga demikian. Nanti di dalam surah Al-Fajr juga demikian. Polanya sama. Bahkan Al-Fajr kita sampai 2 kali. Pola itu diulang. Kita lihat yang ketiga, rakus serakah, berlebihan mewah-mewah. Jadi manusia materialis itu rakus serakah. Sudah gajinya puluhan juta masih ngurusi para pejabat dan sebagainya. Wakil rakyatnya juga, padahal gajinya sudah puluhan juta. Saya pernah baca Hakim Agung 70 juta gajinya masih ngurusi miliar-miliar. Rakus rata. Lihat di surah At-Takatsur semua sudah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Alhaakumut takatsur. Melalaikan kamu orang yang serakah rakus itu bermewah-mewah. Jadi bermewah-mewah rakus serakah itu melalaikan. Hatta yudhumul maqabir, sampai masuk kubur. Artinya selama hidup. Ya. Kalla sawfa. Jangan sekali-kali begitu, kamu akan tahu akibatnya. Tsumma kalla sawfa. Kemudian jangan gitu, kamu akan tahu akibatnya. Kalla law ta'lamuna ilmal yaqin. Jangan begitulah. Oh, bisa-bisa kemudian kamu akan tahu akibatnya, ya, dengan keyakinan ilmumu. Ya. Jadi itu larangan di dalam surat At-Takatsur. Jadi berlebih-lebih, bermewah-mewah, rakus rata. Ya. Kalau ibaratnya teman sekalian, orang makan itu kan tiap sendok per sendok kan. Paling sekali makan 1 piring ya tanduk boleh lah 2 piring gitu. Tapi kalau sudah 3 lebih kan itu namanya berlebih. Mau punya mobil ini nanggung mobil mungkin cipto. Mosok beli koleksi 10 harus digandeng bunyinya itu. Kayak beli koleksi mobil mewah sekali pakai digandeng, BKP bingung. Dua motor itu ngambil motor yang mesti cipto sih bingung. Masa harus dijejer perlu, motornya mewah semua, mahal semua, dipakai baru, digandeng perlu, pokok digandeng bunyinya. Nah. Jadi kalau pakaian misalnya, kalau kita ya ada pakaian dalam, kaos, kemudian pakaian luar, itu wajar. Ya. Tapi coba kalau di Indonesia pakai ini, pakai pakaian double 5, 6, 7, 8 misalnya, kan itu berlebihan. Jadi kecuali kalau di daerah dingin ya, kalau di Eropa itu bisa sampai 4, 5, 6 serang lebih lagi. Karena gini. Jadi apanya? Kenapa harus serakah? Kuncinya itu hanya cukup aja. Jadi cukup aja.
kebutuhan sehari-hari cukup, untuk biaya sekolah anak cukup, untuk beli rumah atau kontrak rumah cukup. Kemudian ingat ya. Ingat di dalam surat ini Allah melarangnya sampai 3 kali ya. Artinya nggak main-main ini ya. Sebab orang yang serakah rakus ya, berlebihan itu akan melalaikan. Satu, melalaikan Tuhan, lali sholatnya, lali ngaji biasanya, lali fakir miskin, orangnya nanti ciri yang keempat pelit medit ya, nggak mau ngasih fakir miskin, malah muni-muni ya. Wis duitnya miliar-miliar, ngei 1.000 nang ngene tanggane sing miskin nggak muni ya. Lalu nyambut gawe teko sapa musuh kayak umroh enak ae bareng ngaku kok kowe kerja keras bareng ngaku kok kowe padahal yang dikasih cuma sedikit muni-muni itu al-lumayan tadi muni-muni itu melalaikan fakir miskin. Juga orang-orang kos-neraka itu bisa melalaikan, boleh jadi melalaikan keluarga ya, bisa jadi melalaikan istri karena pakaian duit punya istri simpanan di mana, selingkuh di mana, jajan di mana, lalai pada anaknya dicuri duit dua tanpa kasih sayang, tanpa didikan. Akhirnya anak lari ke narkoba, lari kriminalitas, mabuk narkoba, dan juga lalai kepada dirinya sendiri. Jadi orang sudah tidak malu lagi bermaksiat. Dan gambaran kayak ini dilarang 3 kali oleh Allah dengan larangan keras. Kala sawfa ta'lamun, tsumma kala sawfa ta'lamun, kala law ta'lamun ilmu 3 kali. Artinya enggak banyak. Maka enggak perlulah kita rakus rasa berlebihan ya. Maka kalau dalam Islam itu yang penting cukup saja. Cukup kebutuhan sehari-hari cukup. Biaya sekolah anak, biaya mobil cukup. Pengen beli mobil insyaallah cukup. Pengen beli sepeda motor insyaallah cukup. Ya, pengen kontrak rumah bisa bayar. Pengen tuku rumah bisa bayar cukup. Pengen umrah insyaallah cukup. Pengen haji insyaallah cukup. Tapi masalahnya ini supaya dicukupi Gusti Allah. Yang mencukupi itu Allah, bukan kita. Ya, kita itu apa? Tidak ada apa-apanya kita itu. Kita cukup itu Allah yang mencukupi. Dia caranya supaya dicukupi Allah itu kan kita. Ya. Caranya di surat Al-Salat, yaitu takwa dan tawakal. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ya, siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan memberikan makhraja, jalan keluar dari kesulitan, dan Allah akan memberikan rezeki yang tidak disangka-sangka, tidak disangka jumlahnya, tidak disangka asalnya, tidak disangka caranya. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dan siapa yang bertawakal kepada Allah, maka Allah akan mencukupinya. Bertawakal itu artinya mewakilkan Allah. Jadi ini berdiri Allah. Kita ikuti aja aturan-aturannya. Jadi kalau kita rezeki ya kita usaha doa itu tetap kita jalani. Jadi Allah yang mencukupi. Jadi kita itu nggak usah terlalu khawatir dengan persoalan rezeki, persoalan dunia. Nggak usah terlalu pusing. Kalau kita ngaku orang yang beriman, itu nggak usah pusing-pusing lah persoalan mati, rezeki. Ya, orang iman itu punya keyakinan kok. Wong nyawaku tubuh ini Gusti Allah, aku di sini kok. Kalau memang Allah dengan sebab akibat tertentu sehingga harus sakit, ya nggak apa-apa, disabari aja sakit.
Kalau toh dengan kodok-kodoknya kemudian tubuh saya diambil yang punya, nyawanya diambil Allah, ya udah ya punya nyawa itu jauh Pak, kepala budel itu nggak ada manusia yang berbuat. Faidah jaa jaluhum la yastaqbiluna la yastaqbilu wa la yastaqbilu. Tidak ada orang apabila ada itu datang, tidak ada orang yang bisa menunda atau jadi nggak usah rapuh serakah, nggak usah bermewah, yang penting cukup lah. Jadi tuku mobil itu nggak usah miliar-miliar, tuku mobil kok 5 miliar, mobil 500 juta cukup. Tidak malah 5 miliar dari nah, jadi itu surah At-Takasur. Nah, latarawunnal jahim, latarawunnal jahim. Sungguh kamu akan melihat neraka jahim. Ya. Summa latarawunnaha ainal yaqin. Sungguh kamu akan melihat dengan yakin, ya, dengan mata kepalamu. Ya. Jadi besok itu di akhirat kamu yakin neraka jahim benar-benar Allah sebab kamu akan melihat dengan mata kepala. Sumalatus aluna yawma idin anin naim. Kemudian sungguh kamu akan ditanya terhadap nikmat-nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kita kok itu kok dijual. Lalu kita suruh mobil, ya, jadi kalau begitu, kita rumah. Ditanya semua orang. Itu makanan minuman yang kamu makan minum itu gimana? Bisa halal atau halal dan itu ditanya semua. Ini di surah At-Takasur. Keempat adalah bahir pelit mati egois. Itu orang mati rasa. Khususnya di surah Al-Lail ya. Di surah Al-Lail itu ada ayat-ayat yang begitu masalah. Di situ jelaskan kalau kita ingin hidup mudah, ya, gampang urusannya, itu buktinya ada di surat baliknya. Ya, kita lihat. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa amma man 'ata wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Fa amma man 'ata, siapa yang memberi. 'Ata itu artinya memberi, ngasih. Memberi, nyanyok. Atau memberi apa? Wattaqo dan takwa. Jadi memberinya karena takwa, karena Allah, karena diberikan Allah, bukan memberi karena untuk mendapatkan yang lebih. Kowe tak kei tapi kowe itu dunia aku ganti. Nek aku ganti sing luwih akeh. Itu enggak boleh, ya. Jadi kali ini nyumbang kamu ya, nyumbang 100.000. Sebenarnya nek aku mampu kowe ganti nyumbang aku. Nyumbangnya 100.000 tapi 1 kali. Beda boleh tadi. Itu pikiran material, tidak boleh dan beda. Oke, hari ini kamu ulang tahun ya, saya tak kejar ya, 200 itu. Tapi sesuai nak ulang tahun, saya gendingin aku ya. Kedua 200 saya, tapi 200 saya pakai. Itu kapitalis material. Itu nggak boleh dalam semua itu. Ya. Wala tamnun taktabir dalam Al-Quran. Janganlah kamu memberi sesuatu dengan berharap mendapatkan yang lebih dari yang diberikan kepada kamu. Jadi kalau memberi itu ya sudah memberi karena Allah. Sudah. Nanti Allah yang balas. Lalu aku yang balas, orang balas, gak urusan. Ya. Jadi ketika memberi tidak boleh ya. Dalam Islam memberi orang lain atau berbuat orang lain, kemudian berharap kepada orang yang kita baik itu balas. Itu nggak boleh dalam Islam. Kenapa nggak boleh? Yang balas itu Gusti Allah, bukan orangnya itu gitu. Ya. Jadi kalau kita berbuat baik pada orang, ngasih uang orang, ya ada pengemis datang, kasih 5.000. Masa kamu berharap pengemis itu akan berbuat baik memberi sesuatu gitu kan? Ya. Jadi ya udah berbuat baik aja. Karena Allah. Nanti yang balas Allah, bukan orang itu. Selanjutnya, wasabqa bil husna, dan orang itu membenarkan
ada pahala di akhirat. Pasal dia siluhur di yusra, maka dia akan dimudahkan untuk jalan yang mudah. Allah akan memudahkan untuk menemukan urusan yang mudah. Itu syaratnya tadi, aktor takwa, suka memberi berdasarkan takwa. Ya, bukan memberi ben dipuji, bukan memberi ben diarani dermawan, enggak. Memberikan. Sekarang sebaliknya. Wa amma man bakhila wasdaq wa kadzdzaba bil husna fasanul yassiruhu lil usra. Sebaliknya. Adapun orang yang bakhil, wastarna, bakhila itu bakhil, wastarna merasa dirinya cukup. Itu akhir, aku butuh tonggo, itu aku ngomong-ngomong itu akhir. Orang Arab butuh modal, kita butuh yang ada di luar itu membuat aku orang butuh itu. Merasa, jadi dia itu bakhil dan merasa dirinya cukup. Rabu kalau dia cukup, mau kayak belum wailah wastabna wa kadzdzaba bil husna, dan dia tidak percaya adanya balasan di akhirat. Nah, kemudian Allah meneruskan fasanuyassiruhu lil usra. Sebaliknya, Allah akan memudahkan dia untuk menemui kesulitan. Gampang boleh masalah. Jadi kalau jenengan semua jamaah pengen gampang oleh masalah, gampang susah, gampang oleh kesusahan, gampang oleh masalah, gampang oleh problem hidup, caranya tadi silahkan bakhil, ya. Kemudian merasa dirinya cukup, sombong, ya. Orang beriman akhirat. Insya Allah mudah untuk memperoleh kesulitan itu. Tapi sapa wong sing juga mudah memperoleh kesulitan kan? Gak ada orang normal itu ya pengennya gampang loh, pengennya sulit gak normal. Kemudian yang kita lanjut aja nomor 5. Nomor 5 itu di surah Al-Fajr, yaitu menilai kemuliaan manusia atau kehinaan manusia itu dengan harta uang. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Fa'amal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akram. Fa'amma man baka atau terjemah ini. Ini ayat 15. Al-Fajr ayat 15. Adapun orang-orang yang Tuhannya memberi dia nikmat yang banyak, diberi kemuliaan. Jadi duitnya akeh, itu BPPN, rezekinya akeh, sehat. Kemudian dia mengatakan, Rabbi memuliakanku. Rabbi memuliakanku, itu Tuhan memuliakanku. Nyatanya aku tidak, rezekinya lancar. Umatku cuma umatku orang perlu 4, 5. Tuhan darah di mungkin 10 mungkin. Ini Tuhan itu mau mereka nanti, ya, itu akhirnya. Sama idza mabtalahu wa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahana. Sebaliknya, adapun orang-orang yang Allah itu kasih rezeki sedikit, gitu ya, dibatasi rezekinya, kemudian jika dia mengatakan rabbi ahana, Tuhanku menghinakanku. Ini mesti orang itu Tuhan modal berdua ngomongnya kok. Umatku ya protak-protak yang sudah. Ya, duit gaji lo, minggu kedua ketiga selesai. Iya, mesti Allah kan mengumpat lagi al-lumayan. Mengumpat al-lumayan. Jadi menurut orang materialis, orang itu mulia atau hina tergantung duitnya. Akeh piro, hartane piro. Wong sugih mulia, ya. Wong miskin hina. Nanti kalau di pegawai itu pakai golongan cicil lu, bisa. Golongan itu, golongan itu, golongan apa? Mulia.
Itu pikirannya orang materialis. Itu surat Al-Lahir ayat 15-16. Al-Lahir itu ada 30 surat. Ayat 15 sampai ayat terakhir itu membahas manusia materialis. Asik. Ini nggak saya kita bahas. Lanjutkan ayat. Kalla tukrimuna al-yatim. Kalla lagi. Jangan sekali-kali gitu. Orang ojo pisan-pisan jadi pikiran ngono kuwi. Ya bener kuwi, pikiran. Orang ngono pikiran orang. Tetapi kamu tidak memerintahkan memuliakan anak. Wala tahaddu ala ta'amil miskin. Kamu tidak mengajak memberi makan kepada miskin. Karena pelit. Kemudian yang keenam nyambung masih di surah Al-Fajr. Khususnya nanti di ayat 20 disebutkan wa tuhibbunal mala hubban jamma. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Mereka mencintai mala harta. Tuhibbunal mala hubban jamma. Hubban jamma itu cinta yang berlebihan. Mencintai harta dengan cara berlebihan. Ya, saking cintanya dunia diwangi maling, diwangi ngerampok, ya, diwangi korupsi, ya, dan sebagainya. Ya. Diwangi menipu, itu pasti akan menimbun karena bulan depan kan kenaikan harga. Ini harga barang ini tak tinggi sih sakit. So bulan depan lu merdeka, bahan ini apa? Timbun dulu. Saya ini pun antri ratusan, ratusan. Itu bulan depan merdeka, aku buahnya itu contoh ketimbun alma. Sampai orang yang ingin mencari harta tapi halal haram gak urusan. Nabi menyatakan dalam suatu saat akan datang suatu zaman kepada manusia bahwa manusia itu tidak peduli lagi terhadap amalnya. Halal haram gak urusan. Yang penting dapat penghasilan, dapat duit, dapat proyek, dapat kursi, dapat jabatan. Halal haram gak urusan. Boleh jabatan diawali dengan money politik, suap menyuap, nyokok. Saya jabat itu duit, itu kan indikasi. Ya, kalau ingin cari kursi jabatan, ya sebagai apa itu, ya itu harus punya duit banyak. Itu kan mengindikasikan dari nanti ada suap ini. Ya, itu karena cintanya pada materi. Nah, kemudian di ayat berikutnya, kalla idza tukkatil ardu dakkan wa jaa rabbuka yauma idzin malaikatu saffan. Kalla ala lagi karena idza tukkatil ardu dakkan itu jangan sekali-kali begitu, ya. Kalau nanti bumi ini aku goncangkan, kata Allah, dengan goncangan yang dahsyat. Itu dengan akhir. Nah, kemudian di ayat-ayat berikutnya diancam dengan neraka jahanam. Waji ayama itu di jahannam pada ayat itu. Waji ayama itu di jahannam, namun nanti di ayat itu mendatangi neraka jenis jahannam. Jadi jamaah sekalian, ini polanya Allah. Jadi polanya Allah, cirinya itu jangan sekali-kali gitu biarkan mereka. Itu polanya. Terakhir, kena pahit mengeluh, kena manis pikir. Ini di surah Al-Ma'arij ayat 19 sampai 35. Ini kalau ini sebenarnya nomor 7 ini bisa pakai pengajian tersendiri. Tapi gambarannya di ayat 19, innal insana khuliqa halu'a, sesungguhnya manusia itu diciptakan dengan keluh kesah. Idza masyahu syarru jayu'a wa idza masyahu khairu manu'a. Apabila orang itu kena kejelekan, pahit, kekosong, ya, susah sulit, dia mengeluh. Ya. Tetapi apabila dia kena kebaikan, enak, nyaman, dia titik. Dalam satu hadis Nabi menyatakan Nabi tidak suka kepada
dikai pahit mengeluh, dikai manis pikir pelik. Itu Nabi dua-duanya. Kemudian di ayat berikutnya, illal musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ya. Walladzina hum bi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'il wal mahrum. Kecuali ya, ini berkecualinya ini. Kecuali kalau sholat kita itu berarti macet. Kecuali kalau dalam harta kita itu ada hak yang kita ambil untuk orang lain. Dan kecuali-kecuali yang lain ini dikaji sampai ayat 35. Jadi kalau kita tidak ingin kapitalis ya sholatnya sing bener, sing ajib, sing jejeg, yang tegak, ya. Yang laki-laki jamaah di sholat di masjid. Kalau punya duit ya infak, zakat, infak, sedekah, supaya kita nggak sampai lagi. Jadi jamaah sekalian, kemudian yang sebagai penutup, ini panjang tapi saya minta saja ini karena bisa topik sendiri juga. Lalu bagaimana sikap kita terhadap harta? Intinya ini kita punya ada 10 poin lah. Intinya gini, sikap kita pertama adalah harta itu miliknya Allah. Semua alam ini miliknya Allah. Satu, manusia hanya dititipi, ini yang kedua. Jadi semua milik Allah, itu tauhid uluhiyah. Bahkan nyawa kita, tubuh kita milik Allah. Harta, ilmu, umat semua sesungguhnya miliknya Allah. Kita hanya dititipi, dipinjemi. Kalau nggak percaya, waktu kita lahir bayi nggak bawa apa-apa. Nanti kalau kita mati nggak sama, nggak bawa apa-apa. Artinya apa? Manusia nggak punya apa-apa. Yang punya hanya Allah. Yang kedua, manusia hanya dititipi. Jadi harta kita itu barang titipan Gusti Allah. Sebenarnya di dalam dunia. Ya, dititipi mobil. Masuk dengan mati, mobilnya lalu dulu kan enggak. Ya. Yang kedua, yang ketiga adalah cinta kepada harta itu dalam rangka cinta kepada Allah. Ya. Silakan mencintai apapun, silakan. Tapi cinta kita dalam rangka cinta kepada Allah, cinta karena Allah. Yang keempat, halalan thayyibah. 4, 5, 6 itu halalan thayyibah. Sumbernya, caranya, penggunaannya harus halalan thayyibah. Yang ketujuh itu memberikan sebagian kepada fakir miskin. Jangan dimakan sendiri. Ya, kasihkan orang lain sebagainya. Yang kedelapan dan 9 tanggung jawab. Yang 8 itu tanggung jawab caranya, prosesnya dan hasilnya. Kemudian yang 9 tanggung jawab di dunia dan di akhirat. Ya, di dunia kepada orang tua, masyarakat, nanti di akhirat kepada Allah. Urusan apapun. Yang terakhir tadi surat Al-Takafur, dilarang berlaku berlebihan, rakus sholat. Saya itu yang bisa kita sampaikan untuk pagi ini, karena waktunya sudah agaknya. Tapi kalau mau ada yang tanya, ya silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini terkait dengan satu tugas Pak ya, di perusahaan misalnya itu mereka kan punya target gitu ya, target misalnya triwulan, terus semesteran dan tahunan. Dalam satu target itu perusahaan itu, karena itu satu amanah dari seorang manajer misalnya, harus punya target revenue itu sekian gitu, bulan. Ternyata target itu tidak tercapai dan dalam satu perintah kan selalu berkaitan dengan revenue tadi kan, pendapatan kurang, terus mereka harus memberikan satu spirit ya kepada para leadernya gitu untuk bisa mencapai revenue tersebut. Nah, apakah ini termasuk kaitannya dengan tadi satu sikap yang materialistis, karena setiap hari adalah revenue supaya dia tercapai dan tidak menurun seperti misalnya di triwulan tahun lalu misalnya gitu. Jadi targetnya tiap tahun harus dipantau gitu. Terima kasih Pak.
Ini menarik dan saya kira di tempat lain juga mungkin begitu. Ya. Khususnya yang banyak berurusan dengan persoalan barang-barang, apakah mungkin jual membeli bisnis perusahaan, pabrik dan sebagainya. Misalkan. Jadi begini, memang Rasulullah SAW menyampaikan di satu hadis yang isinya kita itu didorong oleh Rasulullah untuk meningkat lebih baik. Ya. Jadi kalau misalnya hari ini lebih baik dari kemarin, itu yang beruntung. Kalau hari ini kok sama aja dengan kemarin, itu rugi. Kalau hari ini lebih buruk dari kemarin, itu ada celaka. Tapi ingat bahwa persoalan ini sesungguhnya lebih fokus ke persoalan amal dan akhlak perbuatan yang lebih baik. Jadi bukan persoalan materi atau harta. Jadi saya menafsiri hadis ini bukan berarti ya kalau hari ini untungnya lebih banyak dari kemarin, itu lebih baik. Kalau sepotongnya rugi. Kalau hari ini untungnya lebih tinggi dari kemarin, celaka. Saya tidak menafsirkan dengan. Nah, bagaimana dengan persoalan yang ditanyakan tadi? Silahkan perusahaan atau kantor memasang target, ya, memasang target. Jadi silahkan memasang target. Tetapi harus diingat bahwa tidak selalu target apa yang dimiliki itu selalu mesti baik. Jadi di surah Al-Baqarah surah 216 kutiba alaihimul qitalu ya wa huwa kurhun lakum, diwajibkan atas kamu perang tapi kamu tidak suka, wa huwa kurhun lakum. Jadi boleh jadi apa yang kamu suka, ya, boleh jadi apa yang kamu benci itu adalah baik buat kamu, dan boleh jadi apa yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita baca lengkapnya di surah Al-Baqarah 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kamu perang. Wa huwa kurhun lakum, dan dia itu kamu benci, enggak suka. Kamu perang, enggak suka. Wa asa an takrahu syai'an, dan boleh jadi apa yang kamu benci itu, sesuatu yang kamu benci itu, wa huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kamu. Wa asa an tuhibbu syai'an, dan boleh jadi apa yang kamu sukai, sesuatu yang kamu sukai itu, wa huwa syarrul lakum, itu buruk buat kamu. Jadi boleh jadi yang kamu sukai itu buruk buat kamu. Wa huwa ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan Allah itu mengetahui dan kamu tidak mengetahui. Ini catatan ayatnya. Jadi nggak semua cita-cita manusia tercapai, ya, nggak semua keinginan manusia tercapai, tidak semua. Tinggal yang penting adalah bagaimana mensikapi aja. Ya. Jadi kalau misalnya mentargetkan, silahkan nggak apa-apa. Ya. Jadi diambil positifnya aja. Jadi kita mentargetkan meningkat itu dalam rangka meningkatkan produktivitas dan meningkatkan kinerja dari stafnya. Diambil positifnya, silahkan nggak apa-apa. Ya. Tapi kita kan inginnya naik gitu ya, naik. Ya. Boleh jadi suatu saat Allah itu merugikan kita, artinya buat kita rugi. Tidak naik tapi malah turunnya malah gratis. Jadi ambil hikmahnya aja, itu peringatan supaya kita nanti nggak keterlaluan di dalam mencintai keduniaan. Allah masih ngerem kita dengan itu. Ya. Jadi kalau kita bisnis misalnya suatu saat kok rugi, ya, itu jangan muni-muni, jangan mengumpat, aja jadi ngumpat.
Iya, Gusti Allah, tambah dulu aku malah munafik. Itu nggak benar caranya. Jadi kita sikapi aja dengan sabar, diambil hikmahnya. Oh ini peringatan dong. Supaya introspeksi itu kinerjanya berkurang, jadi nggak rugi. Kalau kurang apa? Oh kinerjanya berkurang, kurang disiplin, kurang rajin, operasionalnya kurang aktif, sehingga rugi. Diambil hikmah. Kemudian oh ini semestikan dari Allah itu saja terlaluan cintanya pada diingatkan semua. Jadi tidak apa-apa membuat target silakan, tapi itu tadi dengan catatan tadi tidak semua target mesti tercapai. Jadi kalau toh misalnya kita beruntung itu sikapnya dengan bersyukur. Ya. Kalau dalam Islam ya kita dapat duit ya sebagian kasihkan bagian miskin. Keuntungannya banyak, ya kita ambil sebagian lah kita kasihkan bagian miskin. Itu tanda syukur kita. Ya. Dan kemudian kenaikan itu menjadi penambahan kebaikan. Ya. Jadi kenaikan keuntungan itu menjadikan orang lebih bersyukur dan berterima kasih pada Allah, meningkatkan disiplinnya, kinerjanya. Jangan sebaliknya meningkatkan kesombongannya. Nah itu yang baik.